rasa saya. Tapi ketika perawatan bungkusnya wis kangen, buahnya akhirnya enggak kebungkus. Guys, untuk pembentukan karakter tanamannya ini orang ojo emang ya foto. Ini bisa sebenarnya bisa dimanfaatkan. Ini bisa dimanfaatkan daripada kita potong dicangkok. Proses penyangkokannya ini bisa dicangkok dulu sebelum kita pruning untuk eman-eman. Nah, terus kita bisa kembangkan itu dicangkok. Dia proses nyangkoknya yang penting digerti mawon, kambiume lepas. Ini proses nyangkok sebenarnya seperti ini. Jadi kita tidak cuma belajar proses budidaya, enggak belajar proses pembuahan, ini kita juga bisa belajar perbanyakan ya. Bisa satu baru yang tadinya kita cuma punya satu tanaman, satu pot, kita bisa bikin 2 pot, bahkan bisa lebih. Seperti itu proses pruningnya seperti ini. Pokoknya ojo eman-eman untuk menghasilkan tanaman sing terbaik. Terus tunas-tunas air sekali ini hilangkan aja. Terus batang-batang sing menjulur ke bawah sebenarnya dihilangkan dengan tujuan apa? Ketika pas proses pembuahan ini biasanya kan sampai tanah. Kalau misalkan sampai tanah dia nanti bisa cepat busuk ya, kalau di tanah. Nah, makanya kalau misalkan ini masih rata aman, ini nanti bisa ya, ini kadang terlalu memang memang banyak sekali. Sebuah itu yang boleh dibungkus mulai gitu ya Pak? Nah kalau buat ini udah bisa di. Nah kalau buat seperti ini baru mekar kemarin. Ini karena ukuran masih terlalu kecil. Ketika jenengan bungkus umur segini, indikasi kerontokan cenderung lebih tinggi. Terlalu panas, terlalu ini segini dibungkus biasanya ambruk. Kalau sudah stem tak kelereng ini, dia sudah kuat, bisa baru dibungkus. Untuk proses pembungkusannya itu kira-kira pakai apa mas? Misalnya seperti itu ya. Kita bisa pakai apa? Rongsong, itu bisa pakai plastik, dilapisi dengan koran, itu bisa. Biasanya kalau dilapisi koran biasanya cenderung ke buah teksturnya lebih halus. Kertas semen itu bisa seperti itu. Terus tapi misalkan dilubangi dulu. Tujuannya apa? Tujuannya ketika musim hujan, terus dia ada ronde juga, kena air, dia bisa keluar, airnya langsung dengan di dalamnya. Kalau misalkan di dalamnya di air itu terjadi kelembaban, nantinya bisa busuk juga. Nah, proses awal tetap ada pohonnya. Ini untuk pembuatan media tanam tadi untuk perbandingannya sudah disampaikan. Biasanya kalau di tabungan pot tanahnya 2, pupuknya 2, tanahnya 2. Nah, tanahnya 2, pupuknya 1, satu. Biasanya 1. Kalau tanahnya 2, biasanya 1. Nah, kalau ini kita pegang, sebenarnya ini loh masih ini masih bagus. Nah, untuk disiram, ketika disiram dia mudah larut, mudah terserap, tidak terlalu batas. Ketika dia padat, tidak gembur seperti ini, dia ketika dia padat, dia pasti ketika disiram dia pasti menghilang.
ketika dinas tanam ya di sana kami juga ini namanya apa? Ketika dia buka hanya di dalam pasar prosesnya kalau gitu. Nah, ya. Ini. Nah, orang-orang. Jadi, misalkan berapa tahun? Nah, tadi sudah saya sampaikan kalian ya, ini tidak bisa acuan ini kurang lebih 1 tahun, 2 tahun. Ketika dia ini perawatan yang ini paling setahun bisa ono itu seperti itu. Tahun. Sudah ada ini 1 tahun. Dia sudah berbuah, pulang sudah pernah berbuah karena proses batangnya sudah di awal pemberian dulu. Setelah itu kita bisa lihat juga ketika proses melakukan penyiraman dan lain sebagainya, tanduran itu ambrolo, kemudian kita sirami, nah di situ bisa juga faktor kegagalan berbuah itu bisa diakibatkan karena kelembaban tanaman, kelembaban tanah terlalu asam. Nah, itu bisa sedikit sebar belumnya lagi. Kita lihat. Jadi tidak cuma proses pertama kali tanam itu ya. Terus kita enggak ini. Jadi kita harus monitor kelembaban itu kira-kira tanah terlalu asam. Berang biasanya kalau berang memang bisa diaplikasikan untuk antisipasi jamur, antisipasi virus-virus agar itu diolah dengan dan akan misalkan mengatur kemudian tersebut bahkan kan diolah kemudian diolah kayak pasir kegiatan itu antisipasi agar di awal pemberian dulu. Setelah itu kita bisa lihat juga ketika proses melakukan penyiraman dan lain sebagainya, tanduran itu ambrolo, kemudian kita sirami, nah di situ bisa juga faktor kegagalan berbuah itu bisa diakibatkan karena kelembaban tanaman, kelembaban tanah terlalu asam. Nah, itu bisa sedikit sebar belumnya lagi. Kita lihat. Jadi tidak cuma proses pertama kali tanam itu ya. Terus kita enggak ya. Jadi kita harus monitor kelembaban itu kira-kira tanah terlalu asam. Berang biasanya kalau berang memang bisa diaplikasikan untuk antisipasi jamur, antisipasi virus-virus agar itu diolah dengan dan akan misalkan mengukur kandungan kemudian tersebut akan diolah kemudian diolah kayak pasir kegiatan itu antisipasi agar tersebut itu nanti bisa buat tanaman-tanaman tidak harus tanaman keras, buah-buahan, tapi juga tanaman sayur-sayuran dulu bisa nanam cabai atau terong. Oke, sampai sekian ini pertanyaan. Balik sudah kita bersama diambil kalian. Tanaman lebih dari proses perawatannya yang lebih
Iya, jadi untuk pengendalian hama dan penyakit bisa dilakukan lewat penyemprotan. Penyemprotan misalnya 1-2 seperti ini, semprotin. Bisa ketemuan proses penyemprotannya itu seperti apa? Nggak cuma nyemprotnya gini. Kalau ini cuma atasnya kok. Itu kurang maksimal sebenarnya. Sebenarnya proses penyemprotan hama dan penyakitnya memang dari bawah. Karena apa? Tadi dengan pirsa, kalau jenengan cuma nyemprotnya bagian atas, kutu-kutuan kan senangnya bersembunyi di bagian bawah. Jadi nggak maksimal untuk penyemprotan. Jadi jenengan nyemprot masukin yang bagian-bagian bawah kena. Jelas deh, sampai sini proses penyemprotan operasi seperti itu dengan menyemprotnya. Kalau bisa waktu penyemprotan dengan lipat. Nah itu sebelum matahari. Kalau iya sore. Pas sebelum kutu-kutuan mau datang sama sebelum di awal pemberian dulu. Setelah itu kita bisa lihat juga ketika proses melakukan penyiraman dan lain sebagainya, tanduran itu ambil kemudian kita sirami di situ bisa juga faktor kegagalan berbuah itu bisa diakibatkan karena kelembaban tanaman, kelembaban tanah terlalu asam. Nah, itu bisa bikin sebar bolongnya lagi. Dan dia jadi tidak cuma proses tanam kali tanam, ya. Terus kita enggak ini. Jadi kita harus monitor kelembaban kira-kira tanah terlalu asam. Berang biasanya kalau berang memang bisa diaplikasikan untuk antisipasi jamur, antisipasi virus-virus atau itu diolah fermentasikan kadang misalkan bahkan kan diolesin sama diolesin kayak kapur kadang orang bisa foto simbolis, ya. Salah satu foto simbolis. Kocong 819 145 145 10034. 10034. Oke, selamat siang Mas Agus. Siang Pak Dari mana Mas Agus ini saya dari Dinas Pertanian Kota Dinas Semarang. Pertanian Kota Semarang. Betul. Ini tadi kegiatan apa nih? Nah, jadi kita di sini tadi di UFC. Nah, itu ada melakukan kegiatan-kegiatan seperti budidaya, tanaman buah-buahan, sayur dan lain sebagainya. Tadi kita baru melaksanakan perawatan tanaman buah-buah. Pelatihan perawatan tanaman buah-buah. Betul. Ya. Ini tempatnya mana nih? Ini kita berada di UFC, salah satunya yang dimiliki di Dinas Pertanian Kota Semarang untuk sarana
edukasi sarana pembelajaran bagi masyarakat Kota Semarang di tengah Kota Semarang. Untuk letaknya kita berada di samping pojok SMA 1 dekat Gubernuran, dekat Taman KB, Bapak. Jadi ini juga difungsikan juga untuk kafe ya. Kafenya Jadi, Bapak Ibu semua pemirsa kegiatan Dinas Pertanian sangat strategis tempatnya ya. Kemudian harapan ke depan. Apa sih yang diharapkan dari Dinas Pertanian menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini setiap hari Sabtu? Jadi harapan kami di Dinas Pertanian Kota Semarang dengan adanya kegiatan pelatihan seperti ini, setidaknya kita menjaga untuk di ketahanan pangan dulu. Nah, setelah itu kita juga membekali untuk perawatan dan lain sebagainya. Membekali yang pensiun. Nah, yang membekali yang pensiun juga bisa. Nah, begitu juga untuk kalangan-kalangan milenial juga bisa, Bapak. Jadi yang dihadiri di sini tidak cuma yang pensiun, yang dari masyarakat umum, kita juga dari mahasiswa juga ada, masyarakat milenial khususnya remaja-remaja itu bisa belajar di dunia pertanian karena kita bisa melihat di era sekarang sudah mulai petani sudah mulai menurun, makanya kita dengan berbagai inovasi, berbagai teknologi bertani itu tidak harus kotor-kotoran, makanya kita terus kembangkan bagaimana caranya untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Kota Semarang. Mungkin gambarnya seperti itu, Bapak. Oke, ya. Saya yakin banyak orang warga Kota Semarang khususnya pengen ikut terlibat dan ingin menjadi peserta di dalam pelatihan seperti ini. Bagaimana masyarakat bisa melihat informasi dari kegiatan dari Dinas Pertanian yang diselenggarakan di UFC ini? Oke, ini jenengan bisa update, ikutin terus di channel YouTube-nya Dinas Pertanian Kota Semarang, terus di IG-nya Dinas Pertanian Kota Semarang, terus di Facebook-nya Dinas Pertanian Kota Semarang, dan diupdate di sosial media yang lain. Biasanya teks seperti itu, Bapak. Informasi lebih lanjut nanti tetap terus update, tiap harinya update terus, Bapak. Oke, terima kasih. Jangan khawatir. Ya, warga Kota Semarang dan sekitarnya silakan selalu melihat informasi dari Dinas Pertanian untuk bisa mengikuti kegiatan di UFC ini. Ya, kita dengan kegiatan seperti ini kita akan lebih bisa peduli terhadap lingkungan kita, khususnya untuk menghijaukan di lingkungan kita, dan kita tambah kegiatan yang menyenangkan yang saat ini dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dengan teknologi informasi modern. Yang Belajar saat ini dan bersenang-senang. ya belajar dan bersenang-senang dengan tanaman. Saya itu sementara informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Agus dari Dinas Pertanian. Minggu depan kita informasikan lagi. Oh iya, besok Sabtu apalagi kegiatannya? Nanti kita bahas lebih lanjut di hari Sabtu. Kita tunggu kejutannya, kira-kira apa lagi yang kita akan munculkan. Jenengan pengen apa? Budidaya tanaman hias bisa, pembuatan pupuk organik bisa. Kami insya Allah sajikan untuk teman-teman semua, khususnya bagi masyarakat Kota Semarang, baik itu di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Ayo kita belajar bersama di UFC ini. Oke, terima kasih Agus. Jadi Siap. untuk masyarakat semua silakan selalu aktif buka informasi dari sebenarnya Dinas Pertanian, dan mungkin juga perlu disampaikan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga Dinas Pertanian akan fasilitasi dan buka pelatihan yang seperti ini Sabtu ini. Ya, jadi sangat welcome untuk bisa usulan dari masyarakat pengen apa yang banyak mengusulkan yang mungkin yang akan direalisasikan. Ya, begitu sementara informasi dari Pak Agus, Mas Agus Sinom terkait dengan kegiatan hari ini. Terima kasih, selamat siang.